Nah, saat ini bisa dikatakan yang pertama bergeser potensinya ada Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem berpotensi menjadi instrumen utama atau partai utama yang merubah peta pergerakan koalisi. Kenapa saya mengatakan potensi itu besar? Nah, ini saya mau memantik pertemuan hari ini karena antara figur SP dan PS ini kalau dibalik inisial namanya kan hampir sama, SP dan PS, Prabowo Subianto dan Surya Paloh, itu tidak ada kendala. Bahkan sebelum kontestasi Pilpres mereka pernah bertemu seingat saya. Betul. Itu maknanya, sehingga tidak ada kendala secara personal dibandingkan beberapa tokoh nasional kita. Yang kedua, kedekatan Pak Surya tidak hanya ke Pak Prabowo, tapi Pak Surya juga kita tahu memiliki kedekatan yang cukup dekat sekali dengan Pak Jokowi, meskipun dalam Pilpres ada dinamikanya. Nah, ini juga faktor Pak Jokowi juga besar. Jadi apalagi Nasdem masih di dalam pemerintahan, meskipun berbeda dalam Pilpres 2024, tapi sampai hari ini bertahan. Sehingga faktor itu memperkuat potensi arah ke sana. Nah, ditambah saya kerap mengatakan dibandingkan DNA oposisinya, Partai Nasdem relatif lebih kuat dari konteks dari DNA kekaryaannya. Dan kita tahu Pak Surya Paloh selain sebelum di Nasdem kan besar dan membesarkan bersama Partai Golkar, Partai Kekaryaan. Jadi kemungkinan untuk di dalam pemerintahannya cukup besar, Maria. Jadi pertemuan hari ini saya kira memiliki makna politik yang besar. Makna besar itu apa? Kita lihat sekarang kan tripolar kekuatan poros koalisinya, yang menang Prabowo Gibran yang sudah disahkan oleh KPU, 4 partai, kemudian ada 3 partai di 01 dan 2 partai atau 1 partai karena P3 tidak lolos di 03. Nah, ini kan di masing-masing. Nah, Partai Nasdem lah itu kemungkinan menjadi faktor pengubah permainan atau peta konstelasi koalisi ini menurut saya dari konstelasi polar-polar atau poros-poros koalisi tadi, Maria. Baik, Mas Hatta, mungkin kami ingin juga mempertegas bahwa sebenarnya selain makna pertemuan yang penting, yang memang memiliki makna politik yang besar, kalau tadi Mas Hanta katakan begitu ya, tapi lebih jauh lagi, apa sebenarnya arti dari pertemuan ini? Karena memang ini benar-benar pertemuan dilangsungkan tidak lama setelah penetapan dari KPU, yaitu 20 Maret lalu. Dan bisa dikatakan pula bahwa ini merupakan pertemuan ketua umum partai politik pertama di luar koalisi dari Prabowo Subianto. Ya, betul sekali. Dan saya kira pertama, Partai Nasdem itu partai yang paling pertama move on, paling pertama yang dari luar ya, yang di luar pasangan 02, yang mendeklarasikan sikap politiknya. Dan sikap ini menurut saya sikap kenegarawanan yang perlu diapresiasi. Karena tidak mudah bagi partai-partai yang kalah dalam kontestasi untuk memberikan ucapan selamat kepada yang menang gitu. Ini pembelajaran positifnya di sana. Yang kedua, dari sisi Partai Nasdem, saya ingin mengatakan partai ini memang kerap partai paling realistis dalam kalkulasi politiknya, soal menentukan kepala daerah, menentukan capres, termasuklah kontestasi ini. Sehingga pertemuan ini, saya ingin masuk ke pertanyaan Maria tadi, memiliki bobot politik yang cukup tinggi. Kenapa? Ini kan kalau kita lihat, partai yang pertama yang bertemu dengan Prabowo, yang kedua yang didatangi oleh presiden terpilih loh. Sehingga bobot politiknya Pak Surya dan Partai Nasdem ini tinggi. Didatangi oleh presiden terpilih namanya Prabowo Subianto ke kantor Nasdem. Itu kalau bobot politiknya tidak tinggi, nggak mungkin sekali Prabowo Subianto yang capres presiden terpilih, bukan capres lagi, presiden terpilih, datang sewan mendatangi gitu. Yang kedua, bobot politik ini mengkonfirmasi bahwa memang di koalisi 03 terutama, kalau kita gabung di semuanya, figur Pak Surya ini adalah kingmaker utama. Jadi selain Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak Surya akan ada 3. Nah, sekarang itu kalau kita lihat sudah ada perubahan peta konstelasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.